Hai. Boleh perkenalkan diri nggak? Perkenalkan, nama saya Arpananda dari kelas 11 MIA perwakilan SMA Negeri 1 Umpahulu. Hai. Boleh perkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Aprilia Sela. Saya dari kelas 11 MIA B, biasa dipanggil Sela. Ya, perkenalkan nama saya Servina Trinata. Saya dari SMA Negeri 1 Umpahulu, kelas 11 MIA C. Di sini di dalam OSIS, saya berperan sebagai wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Halo. Boleh perkenalkan diri? Baik. Saya Ibu Leni Haryantini, sarjana pendidikan selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia, mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Selain itu saya juga mendapat kepercayaan dari pihak sekolah, mendapat beban tugas tambahan yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Baik, nama saya Udin Supriyatna. Saya kelahiran dari Bandung. Kebetulan saya mendapatkan ikatan dinas dari Bandung dulu, langsung ke sini ke Kalimantan Barat tahun 1989. Kemudian dalam hal tugas di sini, saya sebagai guru biologi, kemudian mendapat tugas tambahan sebagai wakil kurikulum. Kangen sih, Yang paling dikangenin apa? belajar sama-sama, kayak ada kegiatan di luar sekolah, kayak pensi, kayak olahraga lah, tentang ekskul lah, tentang kayak paskibra, pramuka, dan banyak lain lah. Ya, kangen ya, soalnya di sekolah offline, kalau sekolah offline tuh kita lebih banyak mendapatkan pengalaman gitu. Jadi nilai-nilai kebersamaan, solidaritas tuh selalu ada. Kalau online ini gimana ya? Kalau online tuh mencakup individu, jadi kita tuh kurang sosial gitu, kurang bergaul. Kangen banget. Yang pertama, ini situasi saat upacara, di mana di upacara kita dilatih untuk tertib dan selalu disiplin. Dan kedua, yang Vina kangenin dari sekolah perpustakaan, dimana kalau Vina masuk dalam perpustakaan seakan-akan Vina dikelilingi banyak-banyak ide kreatif. Pasti kangen. Kenapa kangen? Karena banyak hal yang kita rindukan di proses kegiatan belajar mengajar secara offline. Di antaranya kebersamaan dalam proses interaksi belajar mengajar di kelas. Kemudian kangen terhadap mengedukasi siswa pada saat melakukan interaksi belajar di kelas. Selain itu juga rindu dengan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan ekstrakurikuler dan non-kurikulernya. Saya dan mungkin juga rekan-rekan guru yang lainnya, bahkan termasuk juga dengan para peserta didik, memang kami sangat merindukan kegiatan pembelajaran itu dengan tatap muka. Karena di situ ada bukan sekedar hanya ingin tercapainya target kurikulum, tetapi yang kami rasakan di situ ada satu kenikmatan, yaitu kenikmatan yang bersifat manusiawi, di mana kita rindu untuk saling bertegur sapa. Apalagi kami sebagai guru, selain mengajar materi pelajaran juga harus mendidik dari segi perilaku untuk menjadikan manusia Indonesia yang seutuhnya. Itulah sebenarnya kesempatannya pada saat kita bertatap muka. Jadi kalau seandainya dalam kondisi daring seperti ini, mungkin boleh dikatakan bisa berlebihan. Tujuan nasional tidak akan tercapai kalau secara pembelajaran secara daring seperti ini. Maka kembali ke masalah rindu tadi, itu memang katakanlah kami sangat merindukan, ya, baik karena dorongan pribadi sebagai manusia katakanlah, maupun juga dari tuntutan jabatan katakan sebagai guru yang memang harus mengajar dan mendidik. Nah, di sini kesempatan mendidik itu yang hilang gitu.
Kegiatannya cuman gitu-gitu, kayak monoton. Tidak terlalu kayak di luar, kayak offline kan, di luar sekolah, di luar ruangan. Kalau online kan di dalam ruangan, di kamar. Jadi itu kegiatannya tuh tidak ada yang sosial, mandiri-mandiri. Yang paling dikangenin tuh kayak apa ya, belajar bersama, kayak olahraga bersama. Yang paling dikangenin tuh canda tawa lah, kebersamaan, dan ekstra gitu. Yang paling dikangenin tuh pensi. Soalnya di pensi ini kita sering apa ya, kayak melakukan kegiatan tuh jiwa gotong royong tuh ada gitu. Jadi itu jadi yang dikangenkan. Kalau menurut Vina, selama pembelajaran online atau daring, Vina itu diajarkan lebih dituntut lebih untuk mandiri dan kreatif dalam belajar agar tidak cepat bosan dalam situasi ini. Proses kegiatan belajar daring di SMA Negeri 1 Mempawah Hulu sudah cukup berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kegiatan tersebut dilaksanakan secara terprogram dan terjadwal. Terprogramnya diantaranya para guru pada saat menyampaikan materi ajar itu tetap diminta untuk hadir di sekolah. Tentunya pada saat hadir di sekolah itu tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah didengungkan oleh pemerintah. Nah, para guru menaati itu. Jadi guru pada saat masuk di area sekolah itu tentunya sesuai dengan jadwal mengajarnya masing-masing. Sedangkan para peserta didik tetap melakukan proses pembelajaran secara online itu berada di rumah atau stay at home. Nah, dari di situ interaksi proses belajar mengajar di online itu dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi, diantaranya adalah Google Classroom, Google Chrome, kemudian juga aplikasi Google Meet dan Zoom. Selain itu juga adalah aplikasi yang paling sangat merakyat yaitu WA, WhatsApp. Saya khusus guru biologi katakanlah, pada dasarnya saya memberi kesempatan yang seluas-luasnya ke peserta didik dengan menggunakan metode dan cara apapun mereka belajar. Yang jelas kalau penyampaian materi pelajaran saya menggunakan WA, sementara penyampaian materinya dalam bentuk file atau PDF, kemudian Google Form, kemudian juga PowerPoint kadang-kadang. Namun semua itu sebenarnya bagi saya itu adalah hanya pilihan-pilihan dalam rangka penyesuaian kepada kemampuan peserta didik. Padahal yang sangat saya inginkan adalah seperti tadi, kebebasan. Sebenarnya mereka itu mau belajarnya pakai apa, mau hanya nonton di YouTube misalnya atau mencari di materi di website misalnya. Nah, itu bagi saya itu sangat terbuka. Yang penting saya memberi soal, mereka belajar, lalu ada diskusi tanya jawab, selesai, katakan seperti itu. Iya, fleksibel. Cuma di sini ternyata di satu sisi saya memberi kebebasan, kemudian rupanya peserta didik justru mereka yang seakan-akan menggiring saya untuk melakukan sesuatu yang seperti yang lain. Artinya harus sama dengan yang lain gitu. Iya. Jadi ketika Bapak Ibu guru yang lain yang sebelumnya saya mintakan untuk menggunakan Google Form, menggunakan Google Classroom, kemudian WA, rupanya anak-anak itu juga meminta kalau dapat samakan saja kan. Ya sudah, saya bilang gitu. Sinyal yang kurang support, kayak handphonenya yang suka ngeblank atau lelet. Jadi gitulah. Saat kalau tugas tuh kadang gurunya yang ngerti kasih kisi-kisi, atau ada yang guru yang langsung. Jadi tuh kepahaman tuh bertahap-tahap. Selama sekolah daring ya kegiatannya begitulah, kita belajar menggunakan HP atau internet, jadi lumayan sulit gitu Kak, susah. Apalagi kan Sela orang kampung ya, jadi soal jaringan tuh susah, jadi kita bercari kayak ke tempat tertentu gitu, ramai-ramai satu kampung. Ya baik, untuk kesulitannya sendiri selama belajar online atau daring,
pada Vina sendiri dari kampung, dan di kampung Vina untuk mengakses jaringan internet, Vina harus ke bukit dulu di tempat sinyal. Sudah dapat diketahui jika hujan maka jalannya akan licin dan berpotensi bisa tergelincir. Yang kedua adalah ketidaklangsungan guru saat kami belajar. Nah, di mana di saat tatap muka kami bisa bertanya mendetail tentang pelajaran yang kami pelajari tersebut. Tetapi selama online atau daring ini kami terbatas untuk bertanya tentang materi tersebut. Kesulitan yang dialami selama melakukan proses kegiatan belajar mengajar online di SMA Negeri 1 Mempawah Hulu ini sangat kompleks. Di antaranya adalah tidak semua siswa atau peserta didik di SMA Negeri 1 itu memiliki Android atau HP pintar. Kemudian selain itu adalah koneksi jaringan internet yang tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena tempat peserta didik saya itu berdomisilinya itu daerahnya itu secara geografis itu tidak bisa mengakses dengan baik itu koneksi jaringan sinyal, sehingga proses kegiatan belajar mengajar secara online itu tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin dapat dikatakan kalau sesuai dengan jabatan saya sebagai guru mata pelajaran dan waka gitu ya, waka kurikulum. Kalau sebagai guru mata pelajaran saya pikir mungkin sama kondisinya dengan Bapak Ibu guru yang lain, diantaranya sulit memantau aktivitas peserta didik dalam hal keaktifannya, kemudian juga sangat diragukan masalah pencapaian mutunya, ya hal seperti itulah. Nah, kemudian ditinjau dari jabatan saya sebagai waka kurikulum, ya sebenarnya mirip dengan kesulitan memantau para peserta didik, yaitu adalah pertama keseriusan Bapak Ibu guru di dalam mengajar. Kalau kehadiran bisa kami lacak, nah, tapi masalah keseriusan mereka mengajar, yang saya maksudkan keseriusan di situ adalah misalnya tingkat kedalaman materinya itu bagaimana? Apakah asal memberi soal, selesai masalah, atau memang masih juga ingin mencapai target-target kurikulum, katakan seperti itu. Nah, itu yang sangat sulit gitu. Berbeda dengan kalau dalam kondisi yang normal. Ayo kawan-kawan, kita semangat belajar di saat pandemi. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Kita ini adalah pemimpin negeri. Ya, motivasinya buat teman-teman sekalian, walaupun sekolah online ini agak sulit ya, tapi tetap semangat. Kita jalani aja, intinya walaupun kita nggak bisa, kalau kita punya niat pasti bisa, itu aja. Teman-teman, banyak manusia di bumi ini ingin jadi orang sukses. Namun, di situasi pandemi saat ini, tidak sedikit dari mereka yang menunda, bahkan berhenti mengejar mimpinya. Jadi, untuk kita yang masih berjuang, berproseslah mengejar mimpi-mimpi kita. Sebab, tidak ada masalah jika kita tidak mempermasalahkannya. Untuk para guru SMA Negeri 1 Mempawah Hulu, tentunya saya berharap tetap bersemangat untuk memberikan tugas-tugasnya, melaksanakan tugas-tugasnya. Walaupun ini masa pandemi, kita selaku guru tetap memiliki semangat untuk mengedukasi siswa walaupun dengan menggunakan atau terbentang dengan jarak yang jauh. Karena untuk mengedukasi para peserta didik itu bukan melihat dari jarak, tetapi bagaimana kita membimbing selalu hadir untuk peserta didik dalam setiap saat dan setiap waktu. Sedangkan untuk peserta didik saya, tetap juga semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar online. Kenapa? Karena kalian adalah penerus generasi bangsa, tetap sehat, jaga kesehatan yang sudah didengungkan oleh pemerintah. Tetap menjaga kesehatan itu sangat penting. Kenapa begitu? Karena pada masa pandemi ini imun atau kesehatan kita itu sangat rentan. Oleh karena itu tetap
mendengungkan protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker, mengatur jarak, kemudian menghindari kerumunan. Terima kasih. Bagi rekan-rekan guru, saya hanya berpesan bahwa laksanakan tugas bukan karena keterpaksaan, laksanakan tugas sebagai bagian daripada gaya hidup, karena sudah berani menyandang katakanlah identitas sebagai guru, gitu. Jadi kalau menjadikan mengajar dan mendidik ada sebagai gaya hidup, berarti bagaimanapun kondisinya dia tetap harus membawa gaya seperti itu, gitu. Kemudian bagi peserta didik, mudah-mudahan ada suatu motivasi bagi yang bersangkutan, atau katakanlah kalau dapat peserta didik itu memiliki motivasi bahwa menuntut ilmu itu tidak mesti berhadapan dengan seseorang yang dikatakan guru. Bahwa menuntut ilmu itu adalah untuk kepentingannya pribadi sebenarnya. Jadi tidak ada guru, menuntut ilmu adalah harus senantiasa dilakukan. Jadi kalau seandainya peserta didik itu memiliki motivasi untuk bisa membangun dirinya di masa depan, maka sudah semestinya mereka tidak perlu terganggu oleh adanya kondisi daring ini, adanya daring dan luring katakanlah. Tetapi dalam kondisi apapun sebenarnya semua peserta didik harus aktif di dalam memperdalam ataupun mencari ilmu-ilmu pengetahuan dan keterampilan.